Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita dan penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu, serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, jamah hati kami, dan Roh Kudus-Mu berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadilah teladan melalui perbuatanmu, bukan perkataanmu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Segala sesuatu yang kita lakukan menghasilkan benih dan memberi dampak pada anak cucu kita. Sebagai generasi masa depan, Alkitab mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius pasal 5 ayat 16. Perhatikan bahwa orang-orang di sekitar kita mungkin tidak perlu untuk mendengarkan apa yang menjadi pendapat dan pemikiran Anda. Tetapi mereka pasti akan memperhatikan cara hidup kita. Kita harus selalu berusaha untuk hidup dan melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar, yang membawa kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Satu contoh yang paling nyata dan mudah adalah anak-anak kita. Kita dapat terus-menerus memberitahu mereka sepanjang hari mengenai bagaimana seharusnya mereka bertindak, mengerjakan sesuatu, atau meresponi sesuatu. Namun kenyataannya, mereka akan melakukan segala sesuatu seperti yang kita atau orang tua lakukan, bukan melakukan apa yang kita katakan. Ketika mereka beranjak dewasa nanti, mereka akan meniru semua yang kita lakukan, termasuk gaya hidup kita, pilihan-pilihan yang sudah kita ambil selama menjadi orang tua mereka, dan bagaimana kita memaknai dan menjalani hubungan, baik dengan orang yang kita kasihi maupun dengan orang lain. Anak-anak akan melakukan segala sesuatu seperti yang dilakukan orang tuanya, yaitu berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka alami. Itulah sebabnya sangat penting bagi setiap kita, terutama sebagai orang tua, untuk memberi contoh dan teladan yang tidak hanya baik, tetapi juga benar sesuai dengan firman Tuhan kepada anak-anak dan keluarga kita. Tunjukkan pada mereka arti dari hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita melukis sebuah lukisan dengan gaya hidup kita dan anak-anak membingkainya dengan persepsi mereka masing-masing. Oleh karena itu, lukislah sesuatu yang akan membuat anak-anak kita merasa bangga ketika mereka harus memberi bingkai pada lukisan tersebut. Karena segala tindakan kita sebagai orang tua membentuk masa depan mereka. Tidak pernah ada kata terlambat untuk merubah sebuah lukisan yang sedang Anda kerjakan. Anda dapat menciptakan suatu visi dan tujuan hidup yang dapat Anda wariskan turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Melalui teladan Anda tidak hanya berinvestasi kepada anak-anak Anda, tetapi juga kepada keturunan mereka kelak. Mungkin saat ini Anda belum memiliki anak, tetapi tentu saja ada anak-anak lain dalam lingkup hidup Anda. Anda dapat mengatakan kepada keponakan Anda atau putra-putri dari teman dan sahabat Anda betapa berharganya mereka. Katakan bahwa mereka sangat istimewa di mata Allah. Perkataan iman
Anda membawa dampak besar dalam kehidupan mereka kelak. Tindakan dan teladan kitalah yang akan membawa dampak besar, dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika kita berhasil memberi pengaruh dan dampak baik walaupun hanya kepada satu orang saja. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Engkau buka jalan dan kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus menjadi bahagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Amin.